Yuk, tadi Pak Aris nyinggung tentang SPBA, ya, atau teman-teman ada yang mungkin menjadi pendamping SPBA. SPBA itu singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau e-government bahasa Inggrisnya. Nah, di Indonesia itu sudah ada peraturan Smart City dan SPBA. Kalau peraturan di Smart City sesuai kuliah ini adalah tadi sudah saya sebutkan peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2022 tentang perkotaan, ya. Sementara di luar dari PP 59 itu belum ada, teman-teman. Sampai sekarang belum ada, ya. Ini sedang ada RUU Pemerintahan Digital. Ini baru dalam proses RUU Pemerintahan Digital. Tapi yang sudah terbit baru peraturan pemerintah nomor 59 tahun 22 ini. Nah, plus yang paling populer sejak 2017 adalah gerakan 100 Smart City Indonesia. Nah, ini dasar hukumnya memang belum ada. Saya katakan belum ada ya teman-teman, karena ini gerakan atau program bersama 5 kementerian, yakni Kemenkominfo, Kemendagri, PUPR, Bappenas, Kantor Staf Kepresidenan. Oke. Nah, tujuannya ini adalah mendorong daerah-daerah di Indonesia yang masuk dalam gerakan 100 Smart City itu untuk memanfaatkan teknologi untuk peningkatan layanan masyarakat, termasuk mengakselerasi potensi di daerah. Oke. Nah, tapi kalau SPBA, ya sistem pemerintahan berbasis RUU itu udah banyak teman-teman, dari mulai Perpres 95 2018 tentang SPBA atau e-government, Permenpan 59 2020, Perpres 39 2019 tentang satu data, sekarang ada Perpres 132 2022 tentang arsitektur SPBA, jadi sudah kuat banget. Jadi kalau ada pertanyaan begini, Pak, saya bangun Smart City atau SPBA dulu ya? Nah, biasanya teman-teman konsultan akan tanya, saya bangun Smart City atau SPBA duluan ya? Kalau saya katakan, SPBA itu atau e-government itu adalah basisnya Smart City. Jadi nggak mungkin membangun Smart City kalau basisnya nggak kuat. Nggak bisa membuat kotanya cerdas kalau governance-nya, tata kelola pemerintahnya nggak cerdas. Jadi kalau duitnya terbatas, saran saya lakuin bangun SPBA-nya dulu. Meanwhile, nanti habis itu udah jalan, ya, kemudian bangun Smart City. Kalau bareng gimana? Bareng ya nggak apa-apa sih, cuman dalam pengalaman saya memang SPBA-nya harus effortnya harus lebih kuat gitu ya, biar nanti sebagai basic dari Smart City. Oke, nah teman-teman tadi kan saya sudah jelasin ya Smart City dari definisi akademik. Sekarang Smart City dalam definisi peraturan pemerintah, tadi artinya dan di lapangan seperti apa? Saya mendefinisikan 3 ini teman-teman. Ini 3, ini yang saya temui. 1, Smart City itu adalah tekad semangat pimpinan daerah, aparatur pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan kota lainnya untuk mengelola mengembangkan kota dengan inovasi dan teknologi. Jadi tekad semangat pimpinan daerah, ini definisi ini agak lucu mungkin ya, agak terbatas. Pak, masa Smart City cuma didefinisikan tekad semangat pimpinan daerah, aparatur pemerintah daerah saja gitu ya? Faktanya iya. Di Indonesia, Smart City itu ada yang masih terbatas, cuman tekad semangat aja. Pelaksanaannya belum. Gitu. Sorry ya, ini kalau nanti dilihat sama teman-teman daerah, nggak apa-apa, saya kan mendampingi banyak daerah. Ada daerah-daerah yang udah, ayo kita ikut gerakan 100 Smart City, tanda tangan gitu ya. Habis itu selesai. Jadi dokumen selesai. Nanti jadi publikasi di media. Kabupaten ini tergabung dalam gerakan 100 Smart City gitu ya. Nah, teman-teman akademisi kadang-kala kita melihat itu sebagai hal yang negatif. Ngapain ini kabupaten saya ikut Smart City nggak ada perubahan? Ngapain kota saya ikut Smart City nggak ada perubahan? Nah, hal yang saya pengen encourage ke teman-teman, let's take a look from the positive side, from the bright side. Ya, alhamdulillah pimpinan daerah Bapak Ibu sudah punya tekad semangat. Alhamdulillah dulu, jangan dijelek-jelekkan dulu. Alhamdulillah. Inama a'malu biniat. Niatnya sudah ada, pahalanya sudah satu. Ya. Jadi tinggal kalau Bapak Ibu melihat seperti itu, masuk bantu mereka. Jangan cuman kritik, jangan cuman menghujat. Dibantu mereka. Mereka pengen kok dibantu. Ya. Memang nggak mudah, tapi dibantu. Nah, jadi definisi Smart City pertama adalah tekad semangatnya aja dulu. Kedua, definisi kedua Smart City kenyataannya di Indonesia adalah
proses. Jadi smart city itu adalah sesuatu yang nggak selesai-selesai teman-teman. Yakni kumpulan program aktivitas pemangku kepentingan untuk menjadikan kualitas hidup masyarakatnya lebih baik, operasional kota lebih efisien, berdaya saing, sustain gitu ya. Tapi nggak akan selesai. Makanya saya katakan nggak ada kota smart city, oh dia udah jadi smart city nih, udah selesai, nggak ada. Smart city itu proses, dia terus menjadi lebih baik, getting smarter, lebih cerdas gitu ya. Jadi, ayo jangan putus asa. Pak, kota kabupaten saya ngikut gerakan 100 Smart City ini loh, peningkatannya cuma 1%, peningkatannya cuma 2%, peningkatannya 3%. Alhamdulillah ningkat. Ya, Surabaya itu Smart City nggak? Iya, dia Smart City. Dia getting smarter. Kapan Pak Smart City? Ini nggak selesai. Smart City itu proses. Ya, terus getting smarter. Jadi susah kalau kita ngatakan. Makanya ada maturity-nya. Oh, maturity-nya udah nyampe 3, nyampe 4 ya. Lalu smart city itu juga kata benda. Nah, yang sering kita obrolin itu smart city sebagai kata benda. Oh, ini kota cerdas nih. Karena dia mampu apa? Kalau dalam definisi saya, sebuah kota kabupaten yang mampu sensing, understanding, responding. Jadi mampu sensing, menangkap data, memonitor kondisi kota, understanding, memahaminya, lalu dia responding, bahkan anticipating. Ya, maka ini yang 3 definisi smart city ya dari kondisi di lapangan. Sekarang kalau PP 59, nah kita bicara peraturan ya. Kalau PP 59 ngomongnya gimana? Dia nggak pakai kata-kata smart city teman-teman. Dia pakai kata-kata ini, nanti cari ya di bab 4 PP 59. Dia ngomong gini, pendekatan kota cerdas. Dia pakai kata-kata pendekatan kota cerdas. Ya, bukan pakai kata-kata kota cerdas, enggak, dia pakai kata-kata pendekatan kota cerdas. Jadi di dalam PP 59 mewajibkan semua pemerintah daerah yang mengelola kota, bentuknya kota sebagai daerah otonom atau wilayah perkotaan, ya pasti punya wilayah perkotaan kan ya, kayak misalnya Kabupaten Semarang, itu ada 1 kecamatan atau 2 kecamatan yang ciri khasnya dia penduduknya padat, di situ pusat kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, pusat pemerintahan, nah itu wilayah perkotaan. Ya, wajib pemerintah daerahnya untuk mengelola atau menyediakan layanan perkotaan ya di wilayah perkotaan tadi dengan pendekatan kota cerdas. Nah, pendekatan kota cerdas itu apa? Nah, ini menarik. Saya menyebutnya 3I. 3I. Pemerintah kota itu harus inovatif, ya, inovasi, harus memakai teknologi, harus kolaborasi. Oke. Inovasi, teknologi, kolaborasi. Ya, kalau bahasanya di PP harus inovasi, ada kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Dengan pemangku kepentingan kota. Minimal 5, namanya pentahelik kota. Yakni organisasi pemerintah yang lain, atau yang kedua adalah dengan perguruan tinggi atau akademisi, dengan swasta, dengan masyarakat, dan dengan media. Ya, jadi harus ada kolaborasi, lalu dia harus memakai teknologi. Nah, kalau di PP 59 ditambah lagi harus ada manajemen permintaan. Kalau teman-teman belajar ITSM, IT Service Management, ada namanya service management atau kalau di sini request management ya, request fulfillment. Jadi ini semacam kayak single point contact untuk mengelola layanan. Contohnya apa? Saya lupa, kalau di Semarang nanti Bapak Ibu bisa nyebutin. Kalau di Surabaya ada 112. Ya, 112 itu manajemen permintaan, manajemen cepat tanggap darurat, termasuk kalau ada permintaan apapun 112. Jadi ada single point, ada service desk, kalau bentuknya comment center, ya ini menjadi kewajiban. Ya, tapi sekali lagi comment centernya bukan hanya untuk keren-kerenan, itu untuk betul-betul 24 jam 7 hari itu melayani. Ya, maka ini syaratnya pendekatan kota cerdas harus inovasi, kolaborasi, pakai teknologi digital sesuai kebutuhan. Nih keywordnya bagus nih di PP 59, sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi, tapi sesuai kebutuhan. Ya, jadi maksudnya jangan dipaksa, Pak pakai IoT, Pak, kalau IoT sudah umum ya, Pak pakai blockchain, Pak, gitu ya, butuh bener nggak dia, gitu ya. Oke, nah 3I
Tadi untuk apa, teman-teman? Tinggi itu digunakan dalam penyelenggaraan pengelolaan perkotaan. Jadi dipakai tadi yang saya sudah jelasin di depan tadi, perencanaan, penyediaan fasilitas, pengoperasian pemeliharaan, sama pengendalian layanan kota. Ya, jadi 3I tadi dipakai untuk tadi nyediain fasilitas umum, nyediain fasilitas sosial, gitu ya. Itu ya waktu merencanakan, waktu nyediain, waktu mengoperasikan, waktu melihara, waktu pengendalian itu pakai teknologi inovatif, kolaborasi. Hopefully teman-teman punya gambaran ya. Jadi ini tak koneksikan loh ya. Definisi ini tak koneksikan dengan pemahaman tentang kota tadi. Ya. Jadi dalam hal penyelenggaraan pengelolaan perkotaan yang saya jelaskan di dalam tadi ya bagan-bagan tadi itu dengan ada PP ini harus cara ngelolanya tidak basic lagi. Dia harus inovasi, kolaborasi dan pakai teknologi. Oke. Nah, itu teman-teman yang harus kita kejar. Kenapa? Dan ini yang informasi teman-teman dalam pengalaman saya. Di Indonesia itu memang smart city-nya masih motivasinya satu image. Ya nggak apa-apa, terima aja dulu, nggak apa-apa. Jadi ikut smart city agar kotanya terlihat modern, agar reputasi politik, agar bupatinya kepilih lagi gitu ya. Saya pernah dampingin satu wali kota dengan program unggulan smart city, dia terpilih. Ya, nggak apa-apa. Nah, kalau kita udah bantu seperti itu, kita dorong, Pak kan udah terpilih Pak, ayo Pak kita wujudkan. Alhamdulillah diwujudkan dan masyarakatnya meningkat. Alhamdulillah korupsinya turun ya, korupsinya alhamdulillah significantly turun. Dia dapat penghargaan dalam 1 tahun tuh sampai 30 penghargaan ya, sampai 2 tahun beliau dapat 60 70-an penghargaan. Bukan di Surabaya, ini selain Surabaya ya. Reputasi politik lalu hanya untuk ngikutin program nasional ada. Nah ini mulai bagus nih, ada motivasi ekonomi karena investor jadi tertarik, atau motivasi sosial jadi meningkatkan. Ini yang ke bawah makin bagus kalau motivasi daerah itu benar-benar praktikal pengen di masyarakat. Nah manfaatnya ini yang tentu kalau kita udah pakai teknologi, pakai inovasi kolaborasi, maka efisiensi kota harusnya menurun. Contoh, kalau kita ngomongin tentang e-government ya teman-teman, e-government itu bagian smart city, tapi smart city is not just e-government. Jadi seringkali kita, nanti saya cerita tentang mispersepsi. Kalau ditanya, misalnya Semarang apa ya smart city-nya, lalu teman-teman cerita e-budgeting. Yang teman-teman omongin itu masih sebatas e-budgeting, website, e-kinerja, dashboard pemerintahan. Teman-teman baru ngomongin tentang smart governance aja, which is teman-teman baru ngomongin SPBA aja, gitu ya. SPBA aja yang merupakan bagian dari smart city itu sudah efisiensi kotanya tinggi banget. Kayak kalau di Surabaya dulu ada data dari Bu Risma itu sesudah pakai e-office ya masa itu ya, ATK itu sudah bisa ditekan sampai 300 miliar ya. Nah itu kan luar biasa. Jadi pasti kalau udah pakai teknologi itu efisiensi kota yang pembelanjaan tuh bisa meningkat efisiensinya. Kualitas pelayanan publiknya meningkat. Contoh kalau di Surabaya pakai e-Klampit itu ya. E-Klampit itu untuk kita ngurus KTP, itu udah bisa saya ngurus KTP, 2 KTP itu dari Jogja. Padahal saya dalam perjalanan udah bisa dapatin ya. Dalam waktu 5 hari saya udah dapat. Kualitas hidup rakyat, masyarakatnya meningkat, kotanya lebih sustainable, tata kelola pemerintahan lebih baik, dan finally daya saing kotanya secara global, baik in nasional maupun internasional, dia lebih meningkat.